Ternyata orang Maluku itu tidak semuanya makan nasi. Dulu orang bilang sagu itu makanan orang miskin. Sekarang cuma orang kaya saja yang bisa beli akang. Sering dibabat karena tumbuh secara liar, dijauhi generasi muda karena proses produksinya melelahkan. Itulah sagu. Tanaman berduri menyerupai pohon kelapa yang hidup berumpun di rawa-rawa air tawar, rawa bergambut, dan pinggiran sungai. Tanaman serbaguna ini umum dijumpai di Maluku. Tercatat ada 58.185 hektar. 36% terkonsentrasi di Teluk Waru, Kabupaten Seram bagian timur, dan menjadi sumber pangan utama selama bertahun-tahun. Namun seiring berjalan waktu, banyak lahan sagu dikonversi menjadi pemukiman, juga dikorbankan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya. Di Kota Ambon misalnya, dalam beberapa dekade terakhir, rumpun sagu yang tumbuh secara liar di bibir-bibir jalan sudah tak lagi terlihat, seperti di Tawiri sekitar Bandara Patimura hingga ke Hatiwe Besar. Satu-satunya lahan sagu yang masih terawat dan bahkan dikembangkan menjadi ekowisata adalah hutan sagu di Negeri Rutong, Lei Timur Selatan, Kota Ambon, seperti dilaporkan reporter kami Abdullah Leurima berikut ini. Pendengar, saat ini saya berada di hutan sagu Negeri Rutong, Lei Timur Selatan. Terlihat sagu yang tumbuh di sini sangat subur, di mana pemerintah Negeri Rutong juga telah membuat jembatan sehingga para pengunjung bisa langsung menuju ke tempat pengolahan sagu. Akan kasih awal dari awalnya dari ini, dari ini, tuh nanti tumbala jadi ini. Hutan sagu di negeri adat Rutong diinventarisir seluas 20 hektar. Namun yang dikembangkan sebagai ekowisata hanya 14 hektar karena letaknya terpisah. Hutan dengan 3 jenis pohon sagu ini, yakni sagu tuni, sagu ihur, dan sagu molat, dimiliki oleh beberapa dati atau mata rumah dan dikelola untuk kepentingan bersama. Di sini telah dibangun trekking sepanjang kurang lebih 100 meter dan terhubung ke rumah gaba-gaba yang 100% bahannya serba sagu. Di rumah ini pengunjung atau peneliti dapat menyaksikan atraksi pengolahan sagu mulai dari penebangan, pengambilan serat sagu, hingga pemisahan pati sagu dari seratnya. Kehadiran ekowisata hutan sagu di negeri ini seolah membawa angin segar bagi pelaku UMKM yang didominasi ibu-ibu rumah tangga. Mereka bergembira dan membayangkan masa depan yang lebih menjanjikan, seperti diungkapkan Ice Atibaman. Di Rutong tuh ada 5 kelompok, di antaranya kelompok tomi-tomi, kelompok sagu, dan juga kelompok umbi-umbian. Kelompok sagu itu khusus bikin tepung sagu, sama kalau ada tamu itu dong bikin istilahnya empeng, senoli. Kalau ada kegiatan tetap ada penjualan itu. Sambil mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju. Dari keterangan pengolah sagu diketahui, satu pohon sagu masak tebang dengan diameter 60 hingga 70 cm dan tinggi 10 hingga 15 meter dapat menghasilkan sedikitnya 400 kg pati sagu. Pati sagu terkumpul umumnya dijual dalam bentuk tumang dengan harga Rp60.000 sampai Rp70.000 tergantung ukuran, di mana satu tumang berisi 3 hingga 4 kg pati sagu basah. Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Maispaitela mengakui, sagu bagi negeri kecil berpenduduk 1.000 jiwa ini tak hanya sebagai simbol identitas, tetapi juga sumber pendapatan yang melahirkan generasi emas. Karena itu, konsep pengembangan ekowisata hutan sagu diintegrasikan dengan potensi wisata bahari dan budaya agar memberi nilai tambah.
Tracking daripada hutan sagu ini hari ini total kira-kira sekitar 100-an sekian meter untuk melihat bagaimana perjalanan mengitari hutan sagu. Dan kemudian di sana juga ada menara sagu yang kita akan buat, yang akan menjulang tinggi begitu ya. Sehingga ini akan juga menjadi sebuah fasilitas, di bawahnya sebagai museum sagu, di atasnya adalah tempat di mana mungkin sebagai tempat kafe, tempat untuk selfie, tempat untuk juga bagaimana orang juga bisa melakukan mungkin pertemuan. Nah kemudian kita juga mempersiapkan ada namanya beach villa yang berada di tengah-tengah hutan sagu dan juga pantai Negeri Lutung, sampai juga villa itu masuk di tengah-tengah perairan misalnya. Ini adalah sebagian daripada contohan perencanaan total daripada pengembangan ekowisata sagu itu. Festival Ekonomi Kreatif di Kabupaten Seram bagian Timur tahun lalu mengusung sagu dan pangan lokal lain sebagai primadona pameran. Festival ini diinisiasi kaula muda melalui wadah gerakan ekonomi kreatif, besutan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan memberi petunjuk betapa pentingnya sagu di mata pelaku ekonomi kreatif muda. Inisiator festival Reza Maraya menyebut, aneka produk di verifikasi sagu yang dipamerkan diminati banyak orang dan menguntungkan pelaku ekonomi kreatif. Kita lebih fokus ke tepung sagu, karena tepung sagu kan bisa dipakai untuk pisang goreng dan tasbih dan segala macam. Jadi memang tepung sagu itu orang sangat minati, karena kan dia 1 kilo atau 1000 gram itu harganya cuma 20.000. Pada saat pameran dijual, laku itu sekitar 215 pieces atau 215 kilo. Reza dan kawan-kawan tak lupa menitip pesan agar sagu dijadikan sebagai lokomotif pangan lokal karena lebih menyehatkan dari nasi. Mereka juga mengajak warga menentang alih fungsi lahan sagu untuk kepentingan investasi dan lainnya. Memang kita lihat mayoritas orang masih makan sagu, karena sagu itu memang dia baik untuk kesehatan. Kalau ada lahan sagu mau dikonversi menjadi pemukiman masyarakat atau investor masuk kalau untuk mengganggu dan merusak sagu, katong kalau dari teman-teman Gekraf untuk gerakan ekonomi itu yang setuju. Identitas SBT itu adalah sagu. Berbicara soal sagu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yang juga menjabat Bupati Seram bagian Barat, Ahmad Jais Eli, mengakui harga sagu saat ini lebih mahal dari beras dan sulit didapat karena produksinya terbatas. Sejak saya di Ketahanan Pangan April kemarin, saya punya mimpi ya, bahwa kenapa pangan lokal kita kok di pasar lebih mahal daripada beras, yang pada ujung-ujungnya nanti masyarakat akan selalu tergantung dengan beras. Padahal kita punya sagu, yang hari ini bukan kita tanam, tapi sudah disiapkan oleh Tuhan, tumbuh sendiri, berkembang sendiri. Kenapa sampai mahal di pasar? Karena produk apapun, ekonomi, dari sisi prinsip ekonomi, biasanya mahal itu karena dari sisi kuantitinya terbatas. Ini tugas kita bersama, mengajak anak-anak dimulai dari SD, kita masuk ke SMP, masuk ke kampus, untuk mengajak kembali kepada pangan lokal. Dalam obrolan yang lebih mendalam bersama RRI, Kepala Dinas Ahmad Jais Eli tidak menampik sagu masih diremehkan oleh sebagian orang. Meski demikian, ia tetap optimis masa depan sagu, karena tanaman multiguna ini dapat diolah menjadi aneka produk bernilai ekonomi tinggi, di samping fungsinya sebagai plasma nutfah. Di Muslim setiap hari Jumat, di Nasrani setiap hari Minggu. Marilah di acara-acara kantor kita sajikan menu-menu pangan lokal kita, sehingga lidah masyarakat, lidah pejabat itu sudah terbiasa. Marilah, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan Katong siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, papeda itu membuat ginjal kita bersih. Makan sagu, itu sekarang sudah jadikan produk kosmetik, dan sagu SBT loh, bukan sagu dari kabupaten, dari provinsi lain. Sagu SBT nomor 1 di dunia. Dijadikan untuk kosmetik, untuk kecantikan. Nah, bagaimana kalau ada makanannya bisa kita makan, daunnya kita bisa pakai untuk atap, batangnya kita bisa pakai untuk dinding. Banyak manfaatnya, dan bukan untuk dibuat biasa-biasa kayak kita orang tuh, dibuat untuk kotes-kotes yang untuk wisata, dan itu etnik banget. Jadi semua yang ada di Maluku ini semua serba ada. Hanya bagaimana kita mengelola inovasi kita, dan faktor satunya yang saya sampaikan, rajin. Dia bisa mengelola pangan lokal dengan dasi. Tumit-tumit danang diku, papeda dingin sebalik juara satu mau.
kerja sagu sangsara, memang kerja sagu sangsara karena kerja akang nih mesti rubuh dulu. Habis itu mesti bala, mesti potong mot akang lah ya, baru paru akan di itulah ya, baru ramas. Yang sangsara. Jadi lebih senangnya ojek begitu. Seperti kata tukang ojek, sagu dijauhi karena proses produksinya melelahkan dan hasilnya tak langsung dinikmati. Pemerhati sagu Rahman Pati menganjurkan perlu ada teknologi pertanian yang serba cepat dan ramah lingkungan untuk menggiring generasi milenial beradaptasi dengan sagu. Suka dan tidak suka, sagu ini merupakan jati diri orang Maluku yang harus tetap dipertahankan sampai kapanpun. Yang harus tetap dijaga, tetap dilestarikan bagi anak cucu kita orang Maluku. Poinnya itu adalah bagaimana pemerintah daerah menyiapkan solusi, menyiapkan langkah-langkah sehingga anak-anak muda kita ini tidak melupakan sagu itu sendiri. Orang akan mengenal bahwa sagu itu adalah jati diri orang Maluku. Berdamai dengan sagu adalah cara terbaik untuk mengembalikan sagu sebagai identitas kemalukuan dan sumber pangan yang menjanjikan masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.